Hello cat lovers. Sebelum videonya dimulai, aku mau kasih tahu kalau Nyonya Miu juga punya Instagram loh. Jadi jangan lupa di-follow ya. Sesuai dengan judul yang sudah cat lovers baca, video kali ini adalah video persiapan untuk majikan aku melahirkan, Nyonya Miu. Dia sekarang lagi hamil besar dan kemungkinan melahirkan bisa minggu depan atau awal bulan November. Video ini bukan pamer atau sejenisnya, aku cuma mau sharing aja ke kalian perlengkapan apa aja yang Nyonya Miu miliki sebelum lahiran. Semoga video ini memberi manfaat, jadi jangan lupa nonton sampai habis ya. Nah, di sini Nyonya Miu ada dua kebutuhan utama dan kebutuhan khusus. Nah, kebutuhan utama ini adalah kebutuhan yang berisi perlengkapan-perlengkapan yang nggak bisa di skip, jadi wajib atau mutlak banget buat punya. Sedangkan kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang sebenarnya hanya dibutuhkan ketika keadaan darurat saja. Baik, kita mulai dari kebutuhan utama dulu. Untuk kebutuhan yang utama, pertama-tama aku menyiapkan kandang untuk Nyonya Miu lahiran. Nah teman-teman, kalau misalkan kucing kalian mau lahiran, kalian harus menyiapkan kandang seperti ini. Tapi kalau misalkan kalian gak punya kandang, kalian bisa menggantinya dengan box atau kardus, yang penting nyaman. Nah di sini aku udah kasih alas sementara untuk kandangnya, nanti bakal aku ganti dengan kain yang lebih bersih dan lebih harum. Untuk ukuran kandangnya sendiri, ini punya aku kalau nggak salah 55 kali 45 atau 60 kali 45, pokoknya sekitar itu. Jadi medium, nggak terlalu besar, tapi tetap cukup untuk menampung kucing aku ya teman-teman. Bahkan kucing satu aja lebih-lebih banget ini, jadi cocok buat Nyonya Miu dan juga anak-anaknya. Oke, jadi di sini aku juga nyiapin beberapa kain bersih ya teman-teman. Kain ini udah aku cuci dan aku keringkan, jadi bersih dan wangi. Kalau misalkan teman-teman punya kucing betina yang mau ngelahirin, kalian wajib menyiapkan kain-kain bersih ya teman-teman. Gak perlu kain baru, kain yang lama kayak punya aku kayak gini juga gak apa-apa. Ini selimut lama, kalian bisa lihat sendiri udah brudul-brudul. Nah, selimut ini dan kain ini udah menemani Nyonya Miu lahiran dalam beberapa generasi dan sekarang aku pakai lagi. Selanjutnya di sini aku punya underpad. Nah, underpad ini adalah alas yang bakal aku pakai buat kelahirannya Nyonya Miu nanti. Kalau misalkan Nyonya Miu ngelahirin, otomatis banyak darah yang bakal berceceran. Karena aku sayang sama kainnya, jadi aku pakai underpad ini sebagai alas yang pertama ya teman-teman. Dan di sini aku punya 4 underpad untuk keadaan darurat. Aku punya 4 ini dan menurut aku udah cukup. Kalau misalkan kurang nanti aku bisa beli lagi karena underpad ini gampang didapatkannya. Kalian bisa beli underpad ini di Shopee maupun di minimarket atau juga di apotik. Selanjutnya aku punya vitamin mereknya Vitagel. Nah, vitamin ini diperlukan banget buat kucing yang lagi lahiran maupun menyusui. Kalian bisa lihat komposisinya lengkap banget vitaminnya. Ini tuh bagus banget buat kucing, anjing, burung, dan juga hamster. Nah, ini fungsinya untuk menambah nafsu makan dan juga menjaga daya tahan tubuh ya teman-teman. Untuk teksturnya dia tuh kayak gel gitu dan baunya menurut aku mirip wet food ya. Kalian harus menyediakan vitamin ini untuk kucing kalian, apalagi kucing kalian yang baru lahiran. Untuk makanannya, aku di sini nyiapin dry food merek Excel. Kenapa pilih ini? Bukannya pilih dry food Maldro and Baby. Setelah dipikir-pikir, Nyonya suka sama merek Excel ini dan udah cocok. Takutnya kalau diganti nanti nggak cocok. Lagi pula Excel ini proteinnya tinggi sekali, which is baik untuk kucing hamil dan juga menyusui. Karena kita udah bahas kebutuhan utama, sekarang kita bahas kebutuhan khusus ya. Selanjutnya di sini aku punya 2 spuit. Nah, spuit ini juga nggak terlalu penting, tapi menurut aku ini masuk ke dalam kebutuhan khusus ya. Di sini yang pertama aku punya spuit 3 mili, ini yang medium ya teman-teman, dan ini masih ada jarum suntiknya. Tapi ntar bakal aku lepas kalau misalkan aku mau pakai spuit ini. Nah, spuit ini bisa kalian dapatkan di Shopee maupun di apotik ya teman-teman, gampang banget carinya. Spuit yang kedua, ini spuit terbesar yang aku punya, ini 12 mili. Tapi ini sudah nggak ada jarum suntiknya ya teman-teman, udah aku lepas. Spuit ini fungsinya untuk memberikan obat sirup, atau kalau misalkan kucingnya lagi nggak mau makan, kalian bisa pakai spuit ini buat
ngambil wet food. Selanjutnya di sini aku beli sesuatu di Shopee. Ini adalah sesuatu yang aku butuhin kalau misalkan anaknya Nyonya Miu nanti sudah mulai nyusu dan udah mulai bersih. Di sini aku beli perlak bayi ya teman-teman. Dan perlak bayi ini harganya 7.830. Aku beli di toko Mei Mei Baby Shop di Shopee. Nah teman-teman, di Mei Mei Baby Shop ini menyediakan dua variasi untuk perlaknya. Ada variasi baby girl dan juga baby boy. Yang aku beli ini adalah perlak variasi baby girl, jadi warnanya pink. Pengawasannya sangat bersih dan rapi ya teman-teman, aku suka banget. Meskipun aku cuman beli satu benda aja, tapi sama tokonya bener-bener dikasih packing yang sangat rapi dan aman. Jadi kayak gini ya perlaknya teman-teman. Ini tuh sebenarnya penting-penting gak penting sih. Aku beli perlak karena di daerah aku itu lumayan dingin ya teman-teman. Dan dengar-dengar perlak ini hangat atau cenderung panas kalau misalkan dibuat alas. Jadi aku beli ini, dan ini untuk detail perlaknya. Kalian bisa skip perlak ini kalau kalian gak terlalu butuh. Yang penting untuk kain bersih kalian jangan sampai skip. Next, di sini aku punya paketan lagi dari Shopee. Ini aku beli dua benda ya di toko ini, dan di sini udah tertulis harus ada video unboxingnya. Oke, kita langsung buka aja. Untuk paket ini bubble wrapnya sangat tebal sekali. Aku sampai kesusahan untuk bukanya. Kalian bisa lihat ini setelah dibelek masih ada lagi bubble wrapnya yang melapisi. Nah teman-teman, ini aku beli dua benda, ada dot bayi dan juga susu kucing merek Growsy. Masing-masing harganya untuk dot bayinya itu Rp7.000 dan susu Growsy-nya itu Rp3.000 aja untuk satu piecesnya. Kedua benda ini aku beli di satu toko langganan aku yang namanya DC Mart. Oke, jadi ini ya bendanya seperti ini. Nah, untuk dot kucingnya sendiri ini aku beli karena aku jaga-jaga aja kalau misalkan ada anaknya Nyonya Miu yang nggak bisa nyusu kayak kemarin. Di sini dotnya 60 ml, jadi lumayan kecil ya teman-teman, sesuai untuk ukuran kitten. Selanjutnya aku juga beli susu Growsy ini. Nah, susu Growsy-nya ini aku beli juga untuk keadaan darurat aja kalau misalkan ada yang nggak bisa nyusu. Dan di rumah aku juga punya stok 2, jadi totalnya 4 susu Growsy yang aku punya dan juga 1 dot. Kalian bisa skip dot kucing dan susu ini kalau kalian gak terlalu membutuhkan, tapi kalau kalian mikir ini penting kalian bisa beli juga. Next, aku juga punya tisu. Ini adalah tisu kering mereknya Paseo. Ini non fragrance. Nah, tisu ini pasti bakal dibutuhin kalau misalkan kucing lagi lahiran. Jadi kalian bisa beli atau bisa sedia tisu ini kalau kucing kalian udah menjelang lahiran. Selanjutnya di sini aku punya latex. Ini latexnya aku beli di apotik, tapi aku cuman punya satu ya teman-teman. Nanti aku mau beli lagi. Di sini harganya 5 ribuan. Nah, fungsi latex ini adalah untuk memegang anak bayi kucing setelah lahir. Nanti sebelum dibersihkan sama Nyonya Miu, aku bakal pegang anaknya pakai latex ini, dan aku mau potong tali pusar dan juga ali-arinya pakai latex ini. Kan gak mungkin aku pegang anak kucing yang lagi berlumuran darah pakai tangan langsung. Selanjutnya di sini ada dua benda yang memiliki korelasi dengan latex tadi. Ini adalah gunting. Ini gunting biasa yang bisa kalian dapatkan di minimarket, di toko, di Shopee ataupun dimanapun. Nah, gunting ini fungsinya untuk memotong tali pusar anak kucing nanti ya teman-teman. Jadi aku bakal bantu Nyonya Miu lahiran dengan cara motong tali pusarnya. Nah, ini juga ada benang. Benang ini fungsinya untuk mengikat tali pusar. Jadi sebelum tali pusarnya dipotong itu harus diikat dulu pakai benang. Jadi nggak syukur-syukur motong ya teman-teman. Ini aku pakai benang biasa aja ya, bisa kalian dapatkan di toko. Lanjut, di sini aku punya hand sanitizer. Ini yang aku beli di Indomaret, makanya berlabel Indomaret.
Nah, hand sanitizer ini fungsinya selain untuk mensterilkan tangan, dia berfungsi untuk mensterilkan gunting dan benang yang tadi aku kasih tahu ke kalian untuk motong tali pusar. Ini lumayan banyak ya isinya, teman-teman. Selanjutnya di sini aku punya baby oil. Nah, ini harganya masih tertempel ya, 10.900. Ini aku belinya di minimarket dekat rumah aku. Nah, fungsi dari baby oil ini sendiri adalah untuk membersihkan telinga ataupun membersihkan bulu yang kalau misalkan bulu anak kucingnya nanti kotor. Walaupun nanti kucing yang melahirkan Nyonya Miu bakal ngebersihin anaknya, tapi aku rasa baby oil ini masih tetap dibutuhkan untuk menjaga kebersihan anak dan Nyonya Miu. Next, aku punya shampoo kucing atau pet shampoo. Ini mereknya Bello. Ini harganya 8 ribuan di Shopee. Aku belinya di toko Nova Meliani. Nah, fungsi dari pet shampoo ini adalah untuk memandikan Nyonya Miu pasca lahiran. Jadi kalau kalian punya kucing yang habis melahirkan, kalian bisa memandikan kucingnya supaya kucingnya lebih bersih. Karena kalau misalkan kucingnya kondisi kotor habis ngelahirin, otomatis kotorannya pasti bakal pindah ke anak-anaknya ya, teman-teman. Jadi jangan sampai kalian biarkan anak-anak kucing kalian itu ikut kotor atau terkontaminasi bakteri. Dan ini wanginya menurut aku soft banget ya, nggak terlalu nyegrak gitu. Ini yang aku pilih adalah variasi Sky Blue. Kalau kalian mau pilih variasi lain atau mau cari merek lain nggak apa-apa. Yang penting kucing kalian bisa bersih dan sehat setelah lahiran. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. See you on my next video. Meow.